Benar, ini menjadi pukulan berikutnya ya. Sebelumnya sebenarnya kita berharap waktu ada PSBB awal saja itu sudah sangat eee, memberatkan buat industri kita. Kita ini sebenarnya industri ikutan ya, karena biasanya memang dari awal itu industri mobil seperti kita ketahui bersama itu sudah menurun. Kemudian kemarin begitu dibuka sudah mulai hidup lagi. Nah itu begitu ditutup pasti nanti akan menurun lagi. Jadi memang ini benar-benar akan menjadi pukulan berat bagi kita semua industri, untuk ekonomi tentunya ya. Dan ya kita berharap, agar di masa PSBB ini semua masyarakat benar-benar mematuhi protokol ya, pakai masker setidaknya itu pakai masker gitu ya, supaya kita bisa kembali lagi, maksud cepat-cepat lepas dari semua ini gitu. Udah pasti, perolehan premi kita akan menurun lagi di masa ini setelah PSBB, itu sudah pasti. Begitu Mbak Sejauh Anneke. apa penurunan yang dimaksud oleh Ibu Dumasi? Karena kalau kita berkaca pada data industri, ini kondisi premi bruto di industri asuransi umum memang terjadi penurunan, tapi sebenarnya tipis saja secara year on year. Kalau di asuransi Sinarmas seperti apa? Kalau di asuransi Sinarmas, sebenarnya kita untuk sampai triwulan 1, triwulan 2 itu masih ada penurunan. Namun demikian kalau untuk kita memang di Juli kemarin, per Juli itu kita bahkan sudah meningkat dan meningkatnya juga lumayan besar, sudah meningkat 26%. Gitu. Jadi kalau di kita memang karena di tengah pandemi begitu kita sudah harus working from home waktu itu kita memang mencari jalan-jalan baru gitu, mencari channel-channel baru gitu. Jadi karena portfolio kita salah satu yang terbesar dari 3 penopang besar dari portfolio kita itu sebenarnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Tapi kan kemarin terjun bebas nih asuransi kendaraan bermotor kita. Nah, oleh sebab itu selama pandemi apa yang kita lakukan adalah mengajak seluruh tim marketing kita untuk cari yang lain. Jangan hanya di situ, harus mencari terobosan lain dan dari situ kita bisa mendapatkan sehingga kita bisa mengalami peningkatan 26% up to July. Di Agustus pun kita masih meningkat. Lalu apa yang Begitu Mbak menjadi Anneke. substitusi dari asuransi kendaraan bermotor yang katanya jatuhnya ini cukup signifikan? Iya, jadi di kita yang masih meningkat tajam, yang masih meningkat ya dengan baik itu adalah kita ada properti masih meningkat, asuransi kesehatan masih meningkat, bahkan profitability dari asuransi kesehatan kita meningkat tajam sekali. Itu sampai naik 280%. Jadi klaim asuransi kesehatan kita itu bahkan menurun ya di masa pandemi ini. Lalu kita juga ada di asuransi bonding, certificate gitu ya, yang dan aset-aset properti yang banyak bertumbuh juga gitu. Ini menarik Ibu Dumasi kalau Anda mengatakan terkait dengan asuransi properti begitu ya, di mana kita tahu ini bisnis properti menjadi salah satu sektor yang paling terpukul selama dilakukannya PSBB. Bisa Anda jelaskan lebih rinci seperti apa? Iya, jadi sebenarnya kita itu kepada klien-klien kita tuh mengingatkan untuk jangan sampai properti-properti mereka itu, aset-aset mereka itu tidak diasuransikan di masa pandemi ini Mbak Anneke. Karena kalau di masa pandemi ini orang sekarang mulai memikirkan untuk ya udah asuransi itu nanti dulu deh, ya kan? Itu malah berbahaya sekali karena kita juga melihat nih akhir-akhir ini kita bisa dalam seminggu itu bisa kita dapat laporan 3 klaim kebakaran di sana, di sini, bukan hanya di satu daerah tertentu, Pak, tapi di beberapa kota di seluruh Indonesia. Ya, jadi sebenarnya resiko itu justru bertambah di masa-masa krisis biasanya. Oleh sebab itu harusnya properti itu harus diasuransikan. Jadi kami mengejar menekankan kepada seluruh tim marketing kita untuk meyakinkan para nasabah-nasabah kita